Perkenalkan, saya Ayu Lestari Menggila dengan NIM 23602030. Teori perundang-undangan terhadap norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang masalah, Indonesia sebagai negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, teori perundang-undangan adalah dasar utama pembentukan aturan hukum untuk keteraturan hidup berbangsa dan bernegara. Tujuan utama, menciptakan sistem hukum yang sesuai Pancasila, menjamin hak asasi, kesetaraan, dan menghindari tumpang tindih regulasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tantangan implementasi, dinamika politik, kepentingan partai, faktor sosial budaya, korupsi, penegak hukum, dan keterbatasan anggaran menghambat proses legislasi yang adil. Manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat teoritis, pengembangan ilmu hukum, kedua, kajian kritis, analisis kesenjangan antara prinsip negara dan praktik legislasi. Ketiga, referensi akademik, bahan perbandingan untuk penelitian dinamika politik, sosial, dan kelembagaan. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis bagi pemerintah dan legislator, yaitu memasukkan untuk reformasi sistematik proses legislasi. Kedua, bagi aparat penegak hukum, penekanan pada stabilitas hukum dan reformasi penegakan hukum. Yang ketiga, bagi mahasiswa dan masyarakat, peningkatan pemahaman urgensi teori perundang-undangan dan partisipasi publik. Konsep dasar teori perundang-undangan yang pertama, cabang ilmu hukum. Fokus pada cara, metode, prinsip, dan tujuan pembentukan peraturan hukum yang efektif. Kedua, proses ilmiah, menuntut pengetahuan multidisiplin, yaitu filsafat, politik, sosiologi, ekonomi, hingga antropologi. Yang ketiga, konteks negara hukum. Di Indonesia, hukum adalah dasar legitimasi penyelenggaraan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, orientasi ganda, keilmuan atau mencari kebenaran teoritis dan tindakan atau merumuskan pedoman praktis. Prinsip dan tujuan utama pembentukan peraturan. Yang pertama, filosofis, berdasarkan Pancasila, menentukan karakter dan keadilan hukum. Kedua, tujuan utama, menciptakan keteraturan, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Ketiga, sosiologis, menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Keempat, yuridis, memastikan sesuai hierarki, kewenangan, dan prosedur pembentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas peraturan. Yang pertama, politik, kepentingan partai dan elit memengaruhi isi undang-undang dan rentan transaksi. Kedua, institusi penegak hukum, korupsi, kurang profesionalisme, dan intervensi politik menghambat implementasi. Ketiga, sosial budaya, keragaman budaya dan nilai global menciptakan ketegangan dan legislasi. Keempat, ekonomi, keterbatasan anggaran menghambat riset dan pelaksanaan hukum yang efektif. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, esensi teori perundang-undangan, dasar pembentukan aturan hukum yang jelas, interdisiplin, dan bertujuan menciptakan sistem hukum yang adil dan stabil. Kedua, faktor non-hukum, politik, budaya, sosial, institusi penegak hukum, dan ekonomi menentukan proses legislasi. Kesenjangan dan tantangan, kualitas implementasi norma hukum masih perlu perbaikan besar, terutama dalam mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Saran, reformasi total, harmonisasi ketat, memerangi korupsi, dan prioritas anggaran untuk penelitian adalah kuncinya.